Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Syafiqah dengan NIM 058 dari kelas 3A2 dan di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan komunikasi. Ada tiga hambatan komunikasi, yaitu yang pertama hambatan psikologis, dan yang kedua ada hambatan sosiokultural, dan yang ketiga ada hambatan interaksi verbal. Yang pertama, hambatan psikologis. Hambatan psikologis dapat terjadi karena hambatan tersebut merupakan unsur-unsur dari kegiatan psikis manusia. Ada 4 hal yang mencakup hambatan psikologis, yaitu perbedaan kepentingan, motivasi, prasangka, dan stereotip. Prasangka berkaitan dengan persepsi orang mengenai seseorang atau kelompok lain serta sikap dan perilakunya terhadap mereka. Persepsi ditimbulkan oleh penyimpulan informasi secara langsung yang dipengaruhi oleh faktor personal maupun faktor situasional. Prasangka sifatnya lebih prasangka itu sifatnya lebih emosional daripada rasional maupun subjektif, dan cenderung penilaiannya lebih menunjukkan penilaian yang negatif. Nah, contohnya yaitu kebanyakan orang jika baru pertama kali bertemu dengan orang baru, itu orang barunya itu yang wajahnya galak gitu ya, maka mereka akan beranggapan kalau orang tersebut itu tidak asik atau kaku. Padahal tidak semua orang yang memiliki raut wajah galak itu orangnya kaku. Dan hal tersebut juga kerap beberapa kali beberapa orang itu mengatakan hal yang sama ke saya, kalau saya tuh wajahnya galak dan kaku. Ya, lalu stereotip. Stereotip merupakan sebuah gambaran atau tanggapan buruk mengenai sifat dan watak individu atau kelompok. Stereotip terbentuk pada diri individu berdasarkan informasi yang kurang jelas dan personal. Meskipun orang yang berprasangka itu belum tentu mengenal orang yang diprasangkainya. Contohnya seperti perempuan yang tidak suka menggunakan rok atau potongannya itu potongan yang sangat pendek gitu ya. Itu dianggap kurang feminim atau tomboy. Salah satu teman saya ada yang berpenampilan seperti itu dulu, dan begitulah kira-kira komentar tetangganya terhadap teman saya. Padahal kalau seandainya mereka sudah mengenal teman saya itu, maka mereka akan tahu kalau dia itu sebenarnya itu nggak seperti itu, nggak sesuai dengan penampilannya, tapi dia malah super girly dan suka bercanda gitu. Lalu yang ketiga ada perbedaan kepentingan. Kepentingan akan membuat manusia lebih selektif, cermat, memilah-milah dalam menanggapi suatu pesan. Mereka hanya akan memperhatikan stimulus atau rangsangan yang berhubungan dengan kepentingannya saja. Contohnya seperti ibu saya. Ibu saya itu adalah seorang guru dan pandai untuk berbahasa Jawa. Sementara ayah saya kurang pandai untuk berbahasa Jawa. Jadi setiap kali ada pekerjaan rumah bahasa Jawa, adik-adik saya itu selalu belajar bersama ibu saya ketimbang ayah saya gitu. Lalu motivasi. Motivasi merupakan suatu alasan, hasrat, atau dorongan yang timbul pada diri individu secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan yang memberikan tujuan dan arah pada tingkah laku manusia. Contohnya yaitu seperti saya pernah memberikan sebuah motivasi kepada teman saya yang akan mempersiapkan diri untuk interview di tempat yang ia akan bekerja. Nah, tetapi dia menolak untuk menerima dan melakukan apa yang saya katakan karena ia menganggap bahwa hal tersebut itu kurang sesuai dengan kemampuannya. Tapi bagaimanapun dia tetap menerima motivasi tersebut dan kita berbincang-bincang tentang hal tersebut, kayak saling bertukar pikiran gitu ya. Lalu aneka etnis. Hambatan sosiokultural. Hambatan sosiokultural timbul karena lingkungan sosial dan budaya seorang komunikan, yang mana seorang komunikator kurang peka dan tidak dapat memahami dengan baik bagaimana latar belakang dan budaya seorang komunikan tersebut.
Lalu faktor penyebabnya adalah perbedaan norma sosial, adanya aneka etnik, kurang mampunya berbahasa Indonesia, kurang meratanya pendidikan, faktor semantik, dan faktor mekanis. Lalu yang pertama ada aneka etnis. Keragaman etnik di Indonesia juga menyebabkan adanya keberagaman budaya di daerahnya. Hal tersebut merupakan aspek yang akan merubah perilaku setiap individu di dalamnya, dan cara menerima informasinya pun akan berbeda-beda pula. Lalu seperti aneka contohnya itu, dulu di aplikasi TikTok ada seorang kreator perempuan dan dia bersuku Bali yang menyebutkan sebuah kata dalam bahasa Bali yang mungkin kalau di bahasa Indonesia itu berkonotasi negatif gitu ya, tetapi setelah membaca apa itu namanya komentar, saya menemukan arti yang sebenarnya, yaitu artinya itu ibu. Lalu perbedaan norma sosial. Perbedaan norma sosial itu perbedaan budaya. Perbedaan budaya pun itu berakibat pada adanya perbedaan norma-norma sosial. Sementara cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat yang disampaikan secara turun-temurun dapat memberikan sebuah petunjuk bagi seseorang untuk bagaimana mereka harus bersikap dan bertingkah laku dalam masyarakat. Contohnya, waktu itu saya ada acara di rumah saya, terus setelah itu tanpa sengaja saya melewati apa itu kayak orang tua gitu ya, lansia yang sedang duduk di kursi tanpa membungkukkan badan dan mengatakan permisi. Lalu waktu itu keadaannya saya tidak melihat, tidak kelihatan kalau ada orang tua yang sedang duduk di kursi, lalu ibu saya dan kepada saya dan menegur saya karena hal tersebut dianggap kurang sopan ya, karena selain itu pun juga sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia untuk membungkukkan badannya ketika dan mengatakan permisi ketika melewati orang yang lebih tua daripada kita gitu ya. Lalu adanya kurang mampunya berbahasa Indonesia. Keragaman etnik di Indonesia pun juga menyebabkan keragaman bahasa di tiap-tiap daerah. Nah, meskipun bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa nasional, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat di Indonesia itu yang tinggalnya masih di terpencil atau tinggalnya di pelosok-pelosok desa itu kurang mampu atau kurang memahami bahasa Indonesia. Jadi hal tersebut itu menyebabkan sulitnya menyampaikan sebuah informasi ke daerah-daerah pelosok. Seperti kalau misalkan ada penyuluhan pemerintah gitu ya ke daerah-daerah pelosok seperti itu. Lalu ya, contohnya sudah. Lalu hambatan mekanis. Hambatan ini menyebabkan terganggunya saluran komunikasi, sehingga komunikasi menjadi tidak lancar, komunikasinya itu tidak lancar dan ada noise gitu ya, ada gangguan, seperti gangguannya itu karena cuaca, suara yang berisik atau tidak jelas, putus-putus, terus servernya down, habis itu kerusakan mesin cetak dan lain-lain. Lalu ada hambatan interaksi verbal. Yang saya ambil dari hambatan interaksi verbal yaitu orientasi intensional. Orientasi intensional ini mengacu pada kecenderungan kita untuk melihat manusia, objek, dan kejadian itu sesuai dengan ciri yang melekat pada diri mereka, yang menyebabkan khalayak pun juga percaya bahwa bahkan sampai menggunakan atribut-atribut tersebut. Seperti contohnya kalau misalkan kita lihat fans-fans K-pop atau fans-fans Western, itu mereka kalau melihat idolanya memakai baju ini atau sepatu ini, atribut itu pasti mereka juga akan membeli karena dianggap karena mereka itu akan menganggap kalau mereka itu memiliki sebuah kesamaan dengan idola mereka gitu. Nah, selain itu contoh yang lainnya seperti menonton live streaming
hanya untuk melihat penampilan satu idola tertentu aja dan mengabaikan serangkaian acara yang lainnya gitu. Lalu model-model komunikasi. Yang pertama ada model alir 2 tahap. Dalam model ini, media massa tidak langsung mempengaruhi audiensnya, tetapi harus melalui perantara opinion leader dulu. Model ini tidak menunjukkan dampak media massa terhadap perilaku audiens. Lalu yang kedua ada model Melvin Devlur. Dalam model ini, sumber dan pemancar tidak berada pada satu posisi saja. Jadi, kalau misalkan sewaktu-waktu ada terjadinya noise, itu tidak semata-mata hanya disebabkan oleh saluran dan medianya saja. Jadi, bisa saja itu disebabkan oleh faktor-faktor yang lainnya. Lalu ada model alir banyak tahap. Model alir banyak tahap itu menimbulkan adanya interaksi antara interaksi dan juga hubungan timbal balik antara media ke khalayak. Jadi komunikan dapat menerima pesan secara langsung melalui individu-individu yang lainnya, Seperti contohnya kalau saya mendapatkan suatu informasi dari teman saya, tapi teman saya yang ini mendapat informasi dari temannya lagi. Itu jadi seperti kayak saling menyalurkan informasi gitu ya dari banyak orang. Lalu ada teori uses and gratification. Dalam teori ini dijelaskan bahwa khalayak menggunakan media sesuai dengan motif dan kebutuhannya. Khalayak bisa menentukan media apa yang ingin dia gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Jika motif media sudah sesuai dengan kepentingan khalayak, maka bisa dikatakan kalau kebutuhannya itu sudah terpenuhi gitu. Lalu teori libertarian. Dalam teori ini, manusia dianggap sebagai makhluk rasional yang otonom atau yang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan kebebasannya. Pemerintah tidak punya hak untuk melakukan kontrol yang ketat, justru medianya lah yang lebih harus berekspresif dalam mengutarakan kebebasannya dan memiliki kontrol yang besar terhadap masyarakat atau khalayak audiens. Setiap orang atau lembaga berhak untuk mendirikan perusahaan pers. Tetapi hal seperti ini bisa memunculkan adanya monopoli media massa. Karena yang punya peluang atau modal besar itu mereka yang dapat mengontrol media. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.